Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul yang mengubahkan dunia. Ayatnya saya ambil dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa sedikit menyimpulkan kalau yang bisa mengubahkan dunia hanyalah kasih. Dan kasih itu adalah Kristus. Nah, sebelum kita membahas satu demi satu ya secara detail dalam waktu 10 menit ini semoga bisa, saya mau cerita sedikit aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu mengenal orang tua saya dari saya kecil, betul ya. Nah, ada sebuah kejadian yang sedikit kena gitu di hati saya dan hidup saya cukup lama, ya. Saya mengenal mami saya itu pertama kali mengampuni dan mengenalkan kasih kepada saya, ya, mengampuni dan mengenalkan kasih itu adalah ketika sekarang ini. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya saya sedang mau pergi bermain, dingdong, dulu namanya dingdong. Saya suka main game, dingdong namanya. Saya pinjam sepeda sama ii saya gitu ya, tuaem saya. Terus saya bawa sepedanya keluar lah gitu. Dulu namanya Alexindo depan. Terus saya parkir di depan. Karena masih kecil, mungkin sekitar SMP atau SD mungkin saya lupa. Saya parkir sepedanya, lalu saya bermain dingdong. Begitu kelar, saya mau pulang, sepedanya hilang Bapak Ibu Saudara sekalian. Pulang, lalu marahlah mama saya karena menghilangkan sepeda. Beli nggak bisa, kalau katanya dia dulu. Ngeganti bisa. Papa saya pulang, saya dengan ketakutan, saya bilang, "Pih, maafin Martin sudah menghilangkan sepeda." Saya takut sekali itu. Karena papa saya galak sekali. Hari itu tumben papa saya nggak pukul saya. Lalu sepedanya digantikan. Selang beberapa lama, saya main ke rumah ii saya yang di Sunter. Begitu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pinjam sepeda lagi, bermain dingdong lagi, tapi kali ini lebih awas, main lihat. Sampai keasikan sebentar saja, lalu lenyaplah itu juga sepeda, baru juga belinya. Begitu pulang, bukan pulang, mama saya datang ke rumah ii saya ingat sekali saya dijedotin ke pinggir ranjang. Kepala saya benjol saat itu, saya kaget sekali melihat mama saya yang kasar itu ya sama saya. Lalu yang kedua adalah yang ketiga adalah waktu pas saya kena obat-obatan di sekolah. Mama saya kaget pagi-pagi, tetapi reaksinya berbeda. Saat itu mungkin karena dia sudah mengenal Tuhan ya, jauh lebih lagi. Dia cuma kecewa, dia datang ke sekolah, dia itu bicara dan dia bersama nenek saya. Dia sembunyikan hal itu dari papa saya. Karena dia tahu kalau papa saya tahu, saya pasti habis digebukin. Disitulah mungkin gitu ya, mama saya sadar bahwa yang bisa mengubahkan saya bukan dengan perlakuan kasar, bukan dengan kekerasan, bukan dengan secara omongan, tetapi dengan kasih. Lalu peristiwa kedua, ketika saya mau menikah, saya suka dengan istri saya yang sekarang, Sheila. Sebelum menikah, saya bicara dengan dia, siapa
saya sesungguhnya. Apa yang sudah pernah saya lakukan. Saya seorang pengobat dulu, saya seorang penjudi, saya seorang suka main perempuan, gitu ya. Saya bicara semua itu sama istri saya. Ketika saya ngomong itu, saya dalam keadaan takut kalau dia nggak mau terima saya, gitu ya. Tapi jawabannya dia sungguh membuat saya mengenal kasih lebih lagi. Itu dia bilang, kalau Tuhan saja mau mengampuni kamu, kenapa aku nggak mau ampuni kamu? Hanya saja jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, omongan itu membuat saya berubah saat itu. Ternyata yang mengubahkan saya bukan nasihat orang, bukan juga khotbah yang panjang dan sebagainya macamnya. Tetapi dia memperkenalkan saya dengan sosok Kristus, sosok Allah. Itu kasih. Kasih itu yang dia perkenalkan kepada saya. Semenjak itu, sama sekali dia nggak pernah ungkit, dia bahas, dia tuduh saya atau apapun juga, tidak pernah. Itulah kasih yang mengubahkan dunia. Nah, dunia siapa? Dunia siapa yang diubah? Dunia saya dan dunia Anda. Nah, pertanyaan besarnya, setelah saya cerita dan sebagainya macamnya, mengapa kasih itu bisa mengubahkan dunia? Atau bisa mengubahkan Anda? Atau mengubahkan saya? Yang pertama, di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13, dia bilang begini, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Karena kasih itu sempurna, Bapak. Karena kasih itu kekal. Kasih itu ada, sudah ada, sampai akhir pun masih ada. Dia Alfa dan Omega. Makanya kenapa kasih itu kekal. Mengapa kasih bisa mengubahkan dunia? Dunia nggak ada, kasih masih tetap ada. Makanya kenapa kasih itu bisa mengubahkan dunia. Lalu yang kedua, mengapa kasih itu sempurna? Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, ya sampai dengan ayat yang ke-10, mengenai kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, lalu dan sebagainya, sampai dengan ayat yang ke-10. Kenapa kasih bisa mengubahkan dunia? Yang kedua, karena kasih itu sempurna. Tidak ada yang sempurna selain kasih. Makanya selain dia kekal, dia sempurna. Makanya dia bisa mengubahkan dunia. Saya yang nggak sempurna, disempurnakan oleh kasih itu. Sampai hari ini. Tanpa kasih itu, nggak ada saya. Nggak ada Martin yang berubah. Yang ketiga dan yang terakhir. Mengapa kasih itu bisa mengubahkan dunia? Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dia bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti anak yang terhilang, Bapak menunggu anaknya pulang, itu kasih. Betapa lebar harapan bapaknya, kasih bapaknya kepada anaknya. Sehingga anaknya ini si bungsu bisa berubah. Saya, anak si bungsu, saya bertemu dengan istri saya yang mengenalkan kasih kepada saya sehingga saya bisa berubah. Lalu bagaimana dengan Anda hari ini? Sudahkah Anda ketemu yang akan mengubahkan hidup Anda? Jika belum, ketemulah dengan kasih itu. Ketemulah dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar bahwa yang bisa mengubahkan dunia kami, hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Kasih itu. Ajar kami, mampukan kami, dan biarlah firman yang singkat ini membuka setiap mata hati rohani kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.